Oke, selanjutnya yaitu color, warna. Oke, kenapa kita harus belajar warna? Karena dalam waktu 90 detik atau kurang, bahwa 90% keputusan itu diambil hanya dengan melihat warna. Jadi kenapa warna Facebook warna biru, kenapa warna WhatsApp warna hijau, itu pun karena manusia lebih dominan, lebih tertarik pada warna biru dan warna hijau atau warna merah. Jadi ada ilmunya. Jadi efek warna itu sangat penting, misalkan di dalam marketing. Teori warna itu kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Di mana warna primer itu adalah merupakan warna dasar atau warna utama. Atau saya sebutnya di sini parent, karena apa? Karena dapat menghasilkan warna-warna lainnya. Pengelompokan warna kedua adalah warna sekunder. Warna sekunder itu adalah warna yang dihasilkan dari pencampur adukan warna primer. Jadi kalau misalkan tadi saya bilang warna primer adalah orang tua, maka katakanlah warna merah dicampur warna kuning, itu akan menghasilkan warna sekunder. Kemudian pengelompokan yang ketiga adalah tersier, yaitu mencampur adukan antara warna primer dan warna sekunder. Jadi ada 2 perspektif di dalam pewarnaan, yaitu perspektif aditif dan perspektif subtraktif. Kenapa 2 pendekatan ini digunakan? Biasanya itu karena media yang digunakan. Contohnya misalkan televisi. Televisi atau digital biasanya menggunakan perspektif RGB atau aditif. Jadinya kalau misalkan perspektif RGB atau additive color mixing model, yaitu mengizinkan kita untuk membuat warna dengan mencampurkan warna merah, hijau, dan biru. Jadi di sini warna primernya adalah merah, hijau, biru atau red, green, blue. Oke. Jadi kalau TV atau misalnya plasma TV itu menggunakan warna RGB, walaupun sekarang sudah ditambahkan ada yellow, tapi pada prinsipnya menggunakan RGB color. Kenapa kita harus aware sih terhadap hal ini? Karena misalkan kita membuatnya dalam CMYK, kemudian kita menampilkannya dalam sosial media, yang mana sosial media itu ditampilkannya dalam bentuk proyektor atau televisi, maka warnanya itu tidak pas atau tidak akurat. Terkadang misalkan desainer tuh pengennya merahnya dark, tapi yang muncul itu lebih light, lebih terang. Perspektif yang kedua yaitu CYMK atau Subtractive Color Mixing Model. Prinsip dari subtraktif adalah mengurangi light atau pencahayaan terhadap elemen yang kita buat. Warna primer dalam perspektif Subtractive Color Mixing Model yaitu red, yellow, dan blue. Dari red, yellow, blue ini kita dapat menghasilkan warna-warna yang lainnya. Tapi perkembangannya ketika digital sudah dibuat, maka berubahlah warna primer red, yellow, blue ini menjadi cyan, magenta, yellow, dan key atau black, yang kita singkat CYMK. Oke, kenapa kita perlu aware juga CYMK? Pada kenyataannya ketika kita menggunakan warna RGB kemudian kita ingin cetak, maka kita akan memperoleh warna yang kurang pas, karena printer-printer di dunia digital itu kebanyakan menggunakan prinsip CYMK. Jadi ketika kita mendesain menggunakan RGB, ya hasilnya kurang pas ketika di print nanti hasilnya. Oleh karena itu kalau kalian perhatikan yang pernah main CorelDRAW atau Adobe Illustrator, default utamanya warna yaitu kalian perhatikan di sini CYMK. Begitu juga kalau menggunakan CorelDRAW, karena nanti tujuannya ini kan akan di print. Nah, print itu menggunakan prinsip CYMK. Selanjutnya adalah hue, shade, tint, dan tone. Ini adalah istilah dalam mencampur adukan warna dengan tingkat kecerahan. Oke, hue itu mengacu kepada warna alaminya. Kemudian jika warna alami itu ditambahkan black, maka itu istilahnya shade. Kebalikan dari shade adalah tint, yaitu kita menambahkan warna putih terhadap hue, color. Selanjutnya tone, yaitu warna keabu-abuan.
Jadi kalau contohnya di Photoshop bisa dilihat di sini. Jadi kalau kalian perhatikan, jadi kalau kalian masuk ke bagian color, palette color, kalian pilih warnanya, salah satu warnanya misalkan seperti ini. Oke, ini adalah hue colornya. Jadi kalau kita gerakan hue color ini ke bagian bawah, di mana kita menambahkan hitam, ya nanti otomatis hitam di sini, itu berarti kita menambahkan shade. Berarti kita pakai shade. Lihat, perhatikan di sini simulasinya. Lama-kelamaan itu akan menjadi gelap. Kemudian jika titik ini kita gerakan ke arah kiri, berarti menambahkan warna putih. Itu akan jadi lebih cerah, dan lama-kelamaan itu berubah menjadi putih. Oke. Kalau ke bawah itu kita shade, kalau ke kiri itu tint. Sedangkan tone itu diagonalnya. Oke, itu adalah pewarnaan di Photoshop. Istilah hue, shade, tint, dan tone. Oke, selanjutnya color wheel atau roda warna. Roda warna merupakan roda-roda yang terdiri dari warna primer, sekunder, dan tersier. Kalau kalian perhatikan di sini ada 12 warna. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dimana jika warna primer, yang kita ketahui warna primer terdiri dari 3 warna, yaitu red, yellow, blue, atau merah, kuning, biru, itu dipadukan akan menciptakan warna sekunder. Jika warna kuning kita kombinasikan dengan warna merah akan menghasilkan warna orange. Kalau kuning kita kombinasikan dengan warna biru, itu akan menghasilkan warna hijau. Biru dan merah itu akan menghasilkan warna purple atau ungu. Nah, sedangkan tersier sendiri merupakan perpaduan antara warna primer dan sekunder. Jadi contohnya misalkan warna kuning ditambah warna orange, maka akan menghasilkan golden yellow. Oke, selanjutnya adalah color schema. Dengan color schema ini memudahkan kita dalam memadukan warna di dalam color wheel. Misalkan kalian mendekorasi atau mendesain ruangan, jika kalian memadukan warnanya tidak cocok antara item-item yang ada di dalam ruangan tersebut, maka mata akan tidak nyaman melihatnya. Pada color schema sendiri ada beberapa pendekatan dalam mengkombinasikan warna. Yang pertama adalah complementary, di mana kita memilih dua warna yang saling berseberangan atau berlawanan. Misalkan di sini orange dan biru. Kita juga bisa memilihnya misalkan merah dan hijau dan yang lainnya. Kemudian ada analog, yaitu memilih 3 warna yang saling berdampingan, berdekatan. Misalkan di sini turquoise, biru dan biru ungu. Yang ketiga adalah triadic, yaitu memilih 3 warna yang membentuk segitiga sama sisi. Misalkan ini Photoshop, kita akan menggunakan teknik complementary dengan mengkombinasikan 2 warna yang saling berseberangan. Oke, misalkan ada warna ini, kita pilih. Kemudian warna selanjutnya berseberangan, berarti warna orange. Oke. Warna selanjutnya, misalkan warna ini. Kemudian kita cari yang berlawanannya, yaitu warna yang ini nih. Kita buat saja. Kalian dapat meng-create warna-warna yang lainnya, mengkombinasikan warna-warna yang lainnya. Selanjutnya, selain complementary juga ada teknik analog, yaitu memilih warna yang saling berdekatan. Jadi misalkan saya punya 3 warna. Oke. Ini saya beri warna ini. Kemudian yang ini saya beri warna agak ke merah ke orange. Kemudian yang ini saya beri warna orange. Jadi kalian bisa mengkombinasikan warna-warna yang ada di color wheels.
Kemudian kita juga dapat mengkombinasikan warna dengan menggunakan teknik triadic segitiga. Misalkan kita menggunakan kombinasi warna ini, kita bentuk saja dengan bantuan pen. Nah, kurang lebih ini. Jadi kita mengkombinasikan dengan menggunakan warna-warna ini. Jadinya oke. Selain color-color yang dibentuk dari color wheel, kombinasinya apa saja? Kalian juga dapat menggunakan misalkan website yang sudah menyediakan variasi warna-warna. Jadi ini bisa diterapkan di dalam desain kalian. Misalkan kalian membuat aplikasi mobile, maka gunakanlah kombinasi warna-warna ini. Oke, demikianlah penjelasan singkat tentang layout dan color. Selanjutnya kita akan mulai hal teknis, yaitu menggunakan Photoshop, Illustrator, yang nanti kita bagian terakhir kita akan masuk ke bagian editing video. Oke, demikianlah pertemuan kali ini, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.